Kamu ngerasa gaji udah masuk, tapi belum akhir bulan. Uang udah raib entah kemana. Rasanya udah hidup hemat. Nggak belanja yang aneh-aneh, nggak nongkrong tiap malam, tapi kok ya tetap aja susah nabung. Dan tiap bulan, ujung-ujungnya nanya ke diri sendiri, ini duit lari kemana sih sebenarnya? Tenang, kamu nggak sendiri. Banyak banget keluarga di Indonesia yang ngalamin hal yang sama. Bahkan yang penghasilannya di atas rata-rata pun, kalau nggak punya cara ngatur keuangan yang bener, tetap bisa ngos-ngosan juga tiap bulan. Masalahnya bukan cuma soal seberapa besar gaji kita, tapi lebih ke seberapa cerdas kita ngatur pengeluaran dan nyiapin masa depan. Aku pernah ngobrol sama temen lama, sebut aja namanya Ibu Sari. Dia ibu rumah tangga, suaminya kerja kantoran, dan mereka punya 2 anak. Penghasilan keluarga mereka per bulan sekitar 10 jutaan, tapi tiap bulan mereka selalu kehabisan uang sebelum tanggal gajian berikutnya. Kadang bahkan harus minjem dulu ke saudara buat nutup pengeluaran. Padahal katanya mereka tuh udah hidup irit banget. Makan sederhana, nggak suka belanja barang branded, jarang liburan juga. Tapi tetap aja uangnya nggak pernah cukup. Nah, dari situ aku mulai sadar, banyak orang mikir bahwa hidup hemat itu soal ngurangin pengeluaran. Tapi sebenarnya hemat itu bukan soal ngurangin, tapi soal milih. Bukan soal pelit, tapi soal strategi. Hemat itu harus punya sistem, harus ada pola yang jelas. Karena kalau kita cuma ngikutin alur hidup aja, uang bakal selalu bocor di tempat-tempat yang nggak kita sadari. Misalnya, kita ngerasa jajan kopi 20.000 itu kecil, tapi kalau tiap hari, dalam sebulan udah 600.000, itu baru kopi, belum makanan online, parkir, atau ongkir yang tiap kali dipesen rasanya murah, tapi kalau dijumlahin, lumayan juga. Makanya, salah satu hal paling penting dalam keuangan keluarga itu bukan penghasilan besar, tapi kemampuan buat ngatur aliran uang. Dan nggak harus pakai spreadsheet rumit kok. Ada cara-cara simple yang bisa kamu mulaiin sekarang juga. Pertama, ubah dulu mindset kita soal hemat. Banyak yang mikir hemat itu menyiksa. Harus ngirit mati-matian, harus ngorbanin semua kesenangan. Padahal nggak begitu. Hemat itu bukan tentang nyiksa diri, tapi tentang milih mana yang penting dan mana yang bisa ditunda. Di Jepang, ibu-ibu rumah tangga udah pakai sistem yang namanya kakeibo sejak tahun 1900-an. Intinya simple. Sebelum belanja, mereka tanya ke diri sendiri, saya benar-benar butuh ini atau cuma pengen aja? Sesimpel itu. Dan itu yang bikin mereka sadar dan gak asal jajan. Kedua, pisahin uang dari awal. Jangan tunggu ada sisa baru ditabung. Karena kalau nunggu sisa, ya nggak akan ada. Prinsipnya, bayar diri sendiri dulu. Begitu gaji masuk, langsung pisahin untuk tabungan. Baru sisanya dipakai untuk kebutuhan harian. Misalnya, dari total penghasilan, sisihkan 20% langsung untuk tabungan atau dana darurat. Kalau gaji kamu 10 juta, berarti 2 juta masuk ke tabungan dulu. Baru sisanya 8 juta dipakai buat hidup. Bukan sebaliknya, ada juga yang pakai metode 50-30-20. 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Ini bukan rumus saklek ya, tapi kerangka ini bikin kita punya pegangan, jadi nggak asal keluarin uang. Nah, biar makin gampang, kamu juga bisa pakai metode yang udah banyak dipakai keluarga muda sekarang. Pisahin rekening. Satu rekening buat pengeluaran rutin, satu lagi khusus buat tabungan atau dana darurat. Jadi nggak gampang keambil. Studi dari Harvard Business Review nunjukin, orang yang punya rekening tabungan terpisah lebih disiplin dalam nyimpen uang karena mereka nggak ngerasa uang itu tersedia untuk dipakai. Bahkan ada yang punya 3 rekening. Satu buat nerima gaji dan bayar tagihan, satu buat belanja harian, satu lagi buat investasi dan simpanan. Jadi, setiap pos punya tempatnya masing-masing, nggak kecampur. Terus, buat kebutuhan rumah tangga kayak sembako, sabun,
Atau perlengkapan mandi. Kalau memungkinkan, beli sekalian dalam jumlah besar. Harganya jauh lebih murah dibanding beli satuan atau eceran tiap minggu. Aku pernah bandingin harga minyak goreng di minimarket dan di grosir. Selisihnya bisa sampai 2.000 per liter. Bayangin kalau beli 5 liter tiap bulan. Dalam setahun udah hemat 120.000 cuma dari minyak. Belum lagi sabun, tisu, dan lain-lain. Kalau punya ruang penyimpanan di rumah, belanja bulanan ini bisa bantu banget ngurangin pengeluaran. Sekarang ngomongin soal teknologi. Kita hidup di zaman serba digital, jadi manfaatin aplikasi keuangan buat nyatet pengeluaran. Nggak usah aplikasi ribet, bahkan pakai notes di HP aja udah cukup. Tiap kali keluar uang, catet. Nggak usah detail banget, yang penting tahu kemana uang kita pergi. Ada satu pasangan di Jogja yang cerita di media. Mereka nyatet pengeluaran pakai Google Sheets selama 3 bulan. Hasilnya, mereka kaget sendiri. Ternyata, jajan kopi, cemilan, dan ongkir tiap minggu bisa ngabisin sampai 1,5 juta. Setelah sadar, mereka mulai atur batas maksimal buat jajan dan bisa nabung 500.000 lebih tiap bulan setelah itu. Padahal, awalnya ngerasa nggak mungkin nabung sama sekali. Yang nggak kalah penting, jangan tergoda diskon dan cicilan. Promo itu emang kelihatan menggoda. Tapi beli barang cuma karena diskon, sama aja kayak beli karena lapar mata. Belum tentu butuh, apalagi kalau dibarengin dengan cicilan. Banyak keluarga akhirnya kejebak cicilan, pay later, atau kartu kredit, cuma karena barangnya kelihatan murah sekarang. Padahal itu komitmen berbulan-bulan. Kalau belum bisa beli tunai tanpa ganggu pos lain, itu tandanya belum saatnya beli. Nah, semua strategi tadi bakal lebih efektif kalau kamu libatkan semua anggota keluarga. Karena seringkali yang ngatur uang cuma satu orang, tapi yang pakai uang semua orang. Anak-anak juga bisa diajarin sejak kecil. Kasih uang jajan mingguan, suruh mereka atur sendiri. Kalau hari ini mereka beli jajan mahal, besok berarti harus hemat. Dari kecil mereka udah belajar prioritas. University of Cambridge bahkan bilang, kebiasaan finansial anak terbentuk sejak umur 7 tahun. Jadi, kalau kamu ngajarin mereka dari sekarang, kemungkinan besar mereka tumbuh jadi orang dewasa yang lebih bijak secara keuangan. Suami istri juga perlu diskusi soal uang. Nggak harus serius, cukup seminggu sekali atau sebulan sekali duduk bareng, lihat pengeluaran bulan ini gimana, ada yang bisa dikurangin, ada pengeluaran nggak penting, biar dua-duanya sama-sama ngerti kondisi keuangan keluarga, dan nggak saling nyalahin saat ada kekurangan. Terakhir, yang sering banget dilupain, punya dana darurat. Ini wajib, minimal 3-6 bulan dari total pengeluaran bulanan. Jadi, kalau pengeluaran keluarga kamu 7 juta per bulan, artinya dana darurat idealnya antara 21-42 juta. Kalau sekarang belum ada, ya nggak apa-apa. Mulai aja dari kecil. 500.000 per bulan pun udah langkah bagus. Yang penting konsisten. Dana darurat ini ibarat sabuk pengaman. Kita nggak berharap kecelakaan, tapi kalau kejadian, kita aman. Mau itu anak sakit, motor mogok, atau tiba-tiba kehilangan penghasilan, kita nggak langsung panik, nggak harus minjem. Dan yang penting, kita tetap bisa jalan terus tanpa stres. Jadi, kesimpulannya, ngatur keuangan keluarga itu nggak harus ribet, nggak harus pakai Excel rumit atau konsultan finansial. Yang penting punya kesadaran, strategi sederhana, dan disiplin. Ubah mindset soal hemat, pisahkan pos uang, catat pengeluaran, hindari cicilan impulsif, dan libatkan keluarga. Karena tujuan akhirnya bukan biar hidup susah sekarang, tapi supaya kita bisa punya pilihan dan ketenangan di masa depan. Karena punya uang itu bukan buat pamer, tapi buat punya kendali atas hidup kita sendiri. Kalau kamu ngerasa video ini ngebantu dan pengen dapet tips keuangan keluarga lainnya yang praktis dan masuk akal, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, dan share ke teman kamu yang juga lagi berjuang ngatur keuangan rumah tangga. Kita belajar bareng, pelan-pelan, tapi pasti